Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang relational operators dan logical operators. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan peran dari operator secara umum. Yang kedua, Anda juga diharapkan mengenal dan mampu menggunakan relational operators dan logical operators dalam konteks bahasa C. Sebagian besar dari konsep dasar mengenai operator serta relasinya dengan tipe data telah dijabarkan pada materi lain di mata kuliah pemrograman visual. Oleh sebab itu, Anda dianjurkan untuk terlebih dahulu mempelajari materi tersebut karena pada sesi ini kita akan langsung fokus pada konteks bahasa C. Subtopik yang akan didiskusikan antara lain, yang pertama role dari operator, relational operators, dan logical operators. Mari kita mulai. Terlebih dahulu kita akan membicarakan mengenai apa sih peran dari operator itu. Kita akan awali dari konsep solution, ya. Kan kita udah bicarakan solution. Jadi apa sih solution itu? Solution terdiri dari dua hal. Ada algoritma dan ada datanya. Jadi ada dua. Nah, untuk bisa menghasilkan result yang diharapkan dalam suatu algoritma, itu biasanya dia melakukan instruksi-instruksi yang memodifikasi, misalnya memodifikasi nilai atau melakukan operasi terhadap nilai, misalnya menjumlahkan nilai satu dengan nilai yang lain lalu disimpan hasilnya ke suatu variabel misalnya. Nah, operasi-operasi tersebut membutuhkan yang namanya operator untuk melakukan operasi. Operator sendiri ada banyak macamnya, ada namanya bitwise, ada namanya logical, ada relational, ada arithmetic, dan lain-lainnya. Nah, kalau dari sudut pandang jumlah operan, operan itu yang dioperasikan oleh suatu operator, operator dapat digolongkan menjadi dua. Ada yang disebut dengan unary. Unary itu operator yang hanya membutuhkan satu operan saja, dan ada binary yang membutuhkan dua operan untuk bisa bekerja atau bisa melakukan operasinya. Nah, kemudian perlu juga diketahui bahwa operan dan tipe datanya, jadi operan itu kan nilainya ya, jadi operan itu yang mau dioperasikan, yang mau dioperasikan ini kan punya tipe data, dan tipe data ini juga menentukan operasi apa yang bisa dilakukan terhadap operan tersebut. Ya, beda tipe data, beda juga mungkin ya. Beda tipe data, mungkin beda juga operasi yang bisa dilakukan terhadap tipe data tersebut. Nah, karena operasinya berbeda, mungkin berbeda, bisa sama ya. Kalau jenis tipe datanya berbeda, maka mungkin operasinya berbeda. Karena operasinya berbeda, maka mungkin membutuhkan operator yang berbeda. Jadi ada hubungan antara tipe data dari operan atau dari variabel atau dari values yang mau dioperasikan ya dengan operatornya ya. Jadi ada hubungannya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai Anda menggunakan uh, operator yang salah untuk operasi yang salah karena tipe datanya tidak cocok. Jadi harus careful. Selanjutnya kita akan masuk ke relational operators. Ini adalah main course kita di sesi ini. Apa sih guna dari relational operator? Guna dari relational operator adalah untuk melakukan pengujian apakah suatu nilai punya relasi terhadap nilai yang lain. Nah, ada 6 macam relasi yang bisa dites di sini ya. Yang pertama ada greater than or equal to, lalu ada less than or equal to, lalu ada equal to, dan ada not equal to. Jadi ada 6 macam relationship test yang bisa dilakukan dengan menggunakan relational operator. Nah, simbol-simbolnya saya pikir ini sudah very common ya. Jadi untuk greater than pakai simbol lebih besar ya, yang gini ya. Kemudian untuk greater than or equal to ya lebih besar sama dengan, lalu untuk less than pakai tanda kurang dari ya. Lalu less than or equal to kurang dari sama dengan simbolnya. Untuk not equal to pakai
tanda seru ya, pakai exclamation mark ya, tanda seru lalu sama dengan. Jadi not equal. Sementara untuk equal menggunakan double assignment simbol ya. Jadi sama dengan gitu ya. Jadi untuk mengecek apakah suatu nilai sama dengan nilai yang lainnya ya. Di sini ingat sign-nya itu ada double, dua kali ya, sama dengan. Kalau sama dengan cuma satu kali itu adalah assignment operator ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, perlu diingat di sini bahwa relational operator akan menghasilkan nilai 1 atau nilai 0. Ya, nilai 1 atau nilai 0. 1 itu akan ditreatment sebagai true ya, boolean true seolah-olah seperti itu. Lalu nilai 0 akan ditreatment sebagai boolean false atau maknanya seperti boolean false ya. Ingat karena C tidak punya tipe data boolean by nature. Jadi setiap operasi relational akan menghasilkan nilai 1 atau nilai 0 ya. Kalau nggak 1 ya 0. Kemudian perlu diingat satu hal lagi bahwa relational operation biasanya digunakan sebagai conditional expression pada misalnya percabangan gitu ya, atau misalnya pada saat ngelooping atau repetisi, misalnya kan ada conditional expressionnya, biasanya relational operator itu dipakai di sana gitu ya. Jadi meskipun di sini kita tidak sedang membahas tentang percabangan atau tidak membahas tentang repetisi, tapi idenya seperti itu ya. Jadi karena menghasilkan nilai yang akan ditreatment seperti boolean, ya, akan ditreatment seperti boolean maknanya, maka biasanya nilai-nilai boolean seperti itu digunakan pada conditional expression ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk relational operator. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh sederhana mengenai penggunaan relational operator pada relational operation. Jadi kita punya 3 buah variabel yang tipenya unsigned short, artinya hanya menyimpan nilai positif saja. Variabelnya ada I, J, dan R. R ini untuk result ya, jadi saya buat namanya R. Kemudian diinisialisasi, I nilainya 10, J 20, lalu R nilainya 0. Ya, by default kita buat R nilainya 0. Lalu kita akan melakukan beberapa operasi relational tentu saja. Operasi yang pertama adalah R sama dengan I lebih besar dari J. Ingat, I nilainya 10 dan J nilainya 20. Jadi ketika I lebih besar J, ya, menggunakan operator greater than, itu akan fail ya, tes ini akan fail. Nah, kalau tesnya fail, maka akan menghasilkan 0 ya. Lalu 0 itu akan disimpan ke R. Jadi R setelah eksekusi dari instruksi ini, nilai R adalah 0. Nah, kita lihat instruksi yang berikutnya di bawahnya. R sama dengan I kurang dari J ya. I kurang dari sama dengan J ya, less than or equal to J. Jadi I nilainya adalah 10 sementara J nilainya adalah 20. Jadi kalau ditanya apakah 10 kurang dari 20, jawabannya yes ya. Maka tes ini akan pas ya, akan menghasilkan nilai 1. Jadi setelah eksekusinya R nilainya adalah 1 ya. Lalu kita lihat yang di bawahnya lagi, operation yang ketiga, relational operation yang ketiga. R sama dengan I tidak sama dengan not equal to minus J ya. Di situ ada negasi ya. Jadi tadinya J itu nilainya adalah 20, dinegasi jadi minus 20. Jadi pertanyaannya di situ adalah apakah I 10, jadi apakah 10 tidak sama dengan minus 20? Jawabannya iya, tidak sama ya, pas jadinya. Jadi tes ini pas, maka akan menghasilkan nilai 1, lalu 1 akan disimpan ke R. Jadi R akan bernilai 1 setelah eksekusi dari instruksi ini, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang di bawah itu ada sebuah branching sebenarnya, tapi sesi ini tidak membicarakan tentang branching, ini cuma contoh saja. Di sana dilakukan sebuah percabangan ya. Tapi percabangannya cuma satu sebenarnya, nggak apa-apa, ini cuma contoh aja. Di sana untuk conditional expression kita menggunakan mix sebenarnya, tapi inti yang mau kita lihat adalah relational
operation, yaitu equal, ya, sama dengan equal. Jadi di sini I dikali minus 2. I berapa? 10. Dikali minus 2 jadi berapa? Minus 20. Nah, apakah minus 20 sama dengan equal to minus J? J berapa? 20. Minus J 20. Berarti apakah minus 20 equal to minus 20? Jawabannya adalah yes. Maka testing ini akan pas dan akan menghasilkan nilai 1. Ingat bahwa dalam conditional, bukan conditional, dalam branching ini, dalam if ini, dia akan mentreatment nilai 1 itu sebagai true, sebagai seperti boolean true gitu ya. Maka ketika nilainya true, maka si body dari branching ini akan dieksekusi karena testingnya pas, ya. Jadi akan ditampilkan hello world karena I dikali minus 2 sama dengan atau equal to minus J, ya, ini pas. Jadi body dari branching itu akan dieksekusi. Nah, itu contohnya. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang logical operators. Ini adalah main topik kita juga di sesi ini. Jadi apa sih guna dari logical operator ini? Logical operator digunakan untuk menguji koneksi atau ya hubungan juga ya, hubungan antara suatu nilai dengan nilai yang lain, tapi hubungan secara logical, ya, bukan hubungan lebih kecil lebih besar, tapi secara logical. Jadi kalau logical itu kan true false gitu ya. Jadi makna true nanti di sini atau di C, ingat ya, true itu ketika value-nya non-zero, sementara false itu ketika value-nya zero, ya. Jadi secara logik akan dilakukan pemeriksaan, akan dilakukan testing. Jadi logical test ada 3 macam, ada AND, ada OR, ada negation. Nah, untuk AND kita menggunakan double ampersand, ya, ampersand, ya, ampersand itu untuk logical AND. Lalu untuk OR pakai pipe, ya, apa simbol tegak lurus itu ya, pipe, itu double pipes. Kemudian untuk negation kita pakai not, bukan pakai not, pakai exclamation mark, ya, tanda seru ya, not gitu ya, itu bacanya not ya. Nah, selanjutnya untuk logical test kita harus melihat ke truth table, ya, tabel kebenaran. Jadi kapan logical AND itu akan menghasilkan nilai yang setara true, kapan dia akan menghasilkan nilai yang setara false gitu ya, atau nilainya 1 atau 0 gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti sebentar lagi truth table-nya. Nah, untuk logical operation biasanya juga dipakai pada conditional expression, ya. Jadi mirip sekali dengan relational operation, ya, itu dipakai juga di conditional expression. Oke, kita akan lihat truth table. Berikut ini adalah truth table atau tabel kebenaran. Ya, ini tabel kebenarannya biasa aja sebenarnya. Nah, kalau tabel kebenaran biasanya kita lihat itu pakai true false. Nah, di sini tidak pakai true false, tapi pakai nilai yang disetarakan dengan true dan nilai yang disetarakan dengan false. Ingat bahwa bahasa C tidak punya atau tidak support tipe data boolean yang nilainya true atau false. Maka kita akan men-treatment non-zero sebagai true dan sebaliknya zero sebagai false. Nah, di contoh ini untuk nilai non-zero kita menggunakan angka 1, sementara untuk zero kita menggunakan angka 0. Oke, di sini kita punya dua buah variabel P dan Q. Lalu kita akan operasikan dengan logical operator AND, OR, dan negation, ya, not pakai tanda pentung itu. Nah, di sini kita perhatikan kombinasinya. Ya, untuk P dan Q mulai dari 00, 01, kemudian 10, lalu ada 11 juga di situ ya. Nah, kira-kira seperti apa sih hasil dari truth table nih? Nah, kita mulai dari operasi N, ya, menggunakan operator N. Nah, untuk operator N yang nilainya 1 atau nilainya non-zero atau nilainya setara true itu hanya ketika nilai P dan Q sama-sama non-zero atau sama-sama true gitu ya. Jadi ketika keduanya P dan Q itu sama-sama true, maka nilai N akan true.
Sebaliknya kalau OR, ya, OR hanya akan menghasilkan nilai true jika salah satu, cukup salah satu saja. Jika salah satu dari P atau Q itu nilainya true, ya setara true gitu ya. Maka kalau kita pakai OR, nilai yang paling sering muncul justru malah satu atau setara dengan true. Sebaliknya, nilai yang setara dengan zero atau setara dengan false itu hanya muncul sekali, yaitu ketika kedua P dan Q itu sama-sama zero. Ya, kan kombinasi yang lainnya kan pasti ada angka satunya, ya 01, 11, 10. Nah, itu makanya untuk OR dia akan menghasilkan 1 gitu ya. Jadi hanya ketika 00 saja dia akan menghasilkan 0. Oke. Nah, untuk negasi ini yang paling gampang ya, tinggal dibalik aja. Kalau nilai P-nya misalnya 0 ya nilai not P-nya ya 1. Sebaliknya kalau nilai P-nya 1, maka not P-nya adalah 0 ya. Very simple. Nah, untuk operasi AND dan OR itu sebenarnya bisa kita bayangkan seperti operasi perkalian dan penjumlahan. Jadi untuk operasi AND itu seperti operasi perkalian, ya. Jadi Anda coba kalikan 0 dengan 0, hasilnya kan 0, gitu ya. Anda kalikan 0 dengan 1, hasilnya akan 0. Anda kalikan 1 dengan 1, hasilnya akan 1, gitu ya. Anda kalikan 1 dengan 0, hasilnya akan 0. Nah, itu untuk AND. Sebaliknya untuk OR. Untuk OR itu seperti penjumlahan, ya, seperti penjumlahan. Jadi contoh di sini 0 tambah 0 ya, 0 tambah 0 ya 0 gitu ya. Makanya 0 or 0 ya 0. Sebaliknya kalau 0 tambah 1 tentu 1 gitu ya. Kemudian 1 tambah 1 bukan 2 ya, tapi pasti non zero gitu kan. Pasti non zero, maka dia pasti 1 ya, non zero. Kemudian 1 plus 0, maka hasilnya adalah 1. Makanya truth table-nya kira-kira seperti ini. Jadi Anda bisa bayangkan AND itu seperti perkalian, operasi perkalian, kemudian OR itu seperti operasi penjumlahan. Ya, kira-kira idenya seperti itu. Nah, kita akan lihat sebuah contoh sederhana. Di sini kita akan melakukan operasi logical. Very simple. Jadi kita menggunakan contoh yang seperti tadi ya, ada 3 buah variabel unsigned short, I, J, dan R. Lalu R ini sebenarnya digunakan untuk result ya, R, result. Lalu I kita inisialisasi dengan angka 10, nilai 10, J 20, lalu R kita set 0. Lalu kita akan melakukan logical operation yang pertama, di sana R sama dengan I, N, J, ya, I, N, J. Ingat bahwa nilai I adalah 10, nilai J adalah 20. Dan bahasa C akan mentreatment non-zero sebagai true, ya, setara dengan true. Maka ini kayak true dan true, atau 1 dan 1. Ya, 1 dan 1 kalau N itu seperti perkalian. Jadi 1 dikali 1 ya 1. Artinya R nilainya 1, gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, di logical operation yang kedua, R sama dengan I or J. Ya, balik lagi kayak tadi kasusnya. I nilainya 10, J nilainya 20. Ingat, C mentreatment non-zero sebagai true atau setara dengan 1 gitu ya. Maka ini sama dengan 1 or 1. Ya, 1 or 1. Ingat kalau or itu seperti penjumlahan ya. 1 ditambah 1 pasti non-zero juga. Maka nilai R pasti non-zero, 1 gitu ya. Nah, itu untuk operasi yang kedua. Kita lihat operasi yang ketiga. Operasi yang ketiga adalah R sama dengan negasi I atau not I gitu ya. I nilainya adalah 10 atau sama dengan non-zero gitu ya, atau sama dengan 1, sama aja itu. Karena kita notkan, kita negasikan, maka dia akan berubah menjadi hasil evaluasinya adalah 0. Maka R bernilai 0 gitu ya. Nah, itu untuk contohnya. Nah, kita lihat yang di bawah ya, itu ada sebuah branching. Di sana conditional expression-nya kita menggunakan logical operation. Ada 2 logical operation di sana ya.
Jadi di sana ada I dikali minus 2, ya I-nya 10, dikali minus 2, minus 20. Nah, kalau minus 20 artinya dia non-zero, atau setara dengan 1, gitu ya, true gitu. Lalu N minus J, J itu nilainya 20, maka minus J adalah minus 20. Minus 20 adalah non-zero, karena non-zero setara dengan true, atau sama aja dengan 1. Jadi 1N1. Lalu di sana ada OR, ya, OR 0, gitu ya, OR 0, bagian yang kedua. Nah, kalau kasusnya seperti ini, Anda selesaikan dulu yang di depan. Yang di depan tadi kan adalah true, ya, I itu kan I dikali minus 2 tadi kan minus 20, atau setara dengan true atau setara dengan 1. Jadi 1 OR 1, ya, karena minus J itu juga minus 20, minus 20 setara dengan true atau sama dengan 1. Jadi 1, jadi ya gitu ya, 1 N1. Jadi ini perkalian, 1 dikali 1 berapa? 1 ya. Kemudian OR 0, penjumlahan ini ya, sama dengan penjumlahan. Jadi 1 ditambah 0 berapa? 1 ya. Jadi eksekusi dari logical operation yang 2 biji ini pada conditional expression ini akan menghasilkan true pada akhirnya. Maka si hello world ini, teks hello world ini akan ditampilkan, bodinya akan dieksekusi karena testingnya pas, gitu ya. Jadi very simple. Saya pikir cukup untuk relational operators dan logical operators. Silakan Anda bereksperimen, mencoba-coba menggunakan kedua macam operators tadi. Semoga sesi ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran yang lain. Terima kasih, ciao.